Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'ats rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Jamaah Majelis Taklim Pesantren Al-Hama rahimahumullah, bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa kembali taklim online dalam Syiar Islam Berkemajuan dakwah komunitas Pesantren Al-Hama. Mudah-mudahan dengan kita syukuri Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi, dan silaturahim sekalipun online ini mudah-mudahan akan tetap membawa keakraban dan keterikatan di antara kita. Dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, luas rezeki dan ilmu yang bermanfaat. Serta kita selalu berdoa mudah-mudahan amal-amal ibadah Ramadan yang telah kita lakukan, yang fardu maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum kita lakukan masih ada kesempatan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan iman dan ihtisaban. Shalawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau yang istiqomah menegakkan sunnahnya, termasuk kita insyaallah telah akan menerima syafaatnya, karena di dunia selalu ittiba atas sunnah-sunnahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para peserta kajian rahimahullah, pada kesempatan kajian kali ini kita akan bersama-sama membahas tema tentang fidyah, di mana banyak masukan dari jamaah agar tema ini kita bahas. Banyak jamaah atau kaum muslimin yang memerlukan pemahaman yang benar terhadap masalah fidyah ini. Jamaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang telah kita baca di depan, ada potongan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam ayat ini ada orang-orang yang berat menjalankan puasa. Kalau dia berpuasa maka akan menimbulkan madarat atau menimbulkan bahaya bagi dirinya. Siapa saja? Dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan, An Ibnu Abbas annahu qala usbita lil hudla wal murdi' ay yuftira wa yut'ima fi kulli yawmin miskina. Dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, ditetapkan bagi wanita yang mengandung dan menyusui berbuka atau tidak berpuasa, dan sebagai gantinya memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya. Fidyah itu merupakan pemberian makanan setiap hari kepada orang miskin. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan orang yang tidak berpuasa itu. Cara pembayarannya bisa sekaligus
bisa sekaligus di akhir waktu Ramadan maksudnya, atau bisa beransur-ansur, sehari tidak puasa kemudian sorenya dia bayar fidyah, atau hari berikutnya dia membayar fidyah. Ini merupakan satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun menyegerakan tentu lebih baik. Misalnya bagi orang yang hamil, bagi tadi yang menyusui, karena dia ada keberatan kalau dia berpuasa, maka hari itu dia tidak puasa, kemudian hari berikutnya dia membayar fidyah, atau bahkan sorenya dia bisa membayar fidyah, atau kemudian karena sesuatu hal maka dijadikan satu pembayarannya berapa hari, kemudian baru dibayar, itu juga diperbolehkan. Mengingat firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Di samping orang wanita hamil, ibu yang menyusui, siapa lagi? Orang yang masuk berat menjalankan puasa, dia boleh berfidyah, ialah karena usia tua atau sudah sepuh sekali, dalam bahasa kita jombo. Kemudian orang yang sakit dan tidak bisa diharapkan sembuhnya atau sakitnya menaun. Kemudian juga masuk pekerja berat yang dia tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya karena itu satu-satunya mata pencaharian, maka dia termasuk yang mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa dan membayar fidyah. Makanan apa yang dibayarkan? Apakah mentah atau sudah masak? Berdasarkan ayat di atas, ta'am miskin, makanan kepada orang miskin. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dijelaskan ketika Nabi didatangi orang yang tidak mampu membayar kafar atau denda karena melakukan larangan yang merusak puasa, padahal dia tidak mampu membayar fidyah, maka Nabi memberikan tamar. Tamar adalah kurma yang sudah masak siap dimakan. Dengan memahami dalil ini, maka sunnahnya disyariatkan fidyah itu dalam bentuk makanan yang siap santap, makanan yang bisa langsung dinikmati oleh orang miskin tadi, sehingga tidak menimbulkan keberatan bagi orang miskin yang menerima fidyah. Dalam konteks Indonesia, pemahaman itu bisa diperluas bahwa berupa makanan pokok sehari-hari yang sudah siap dimakan, dan kalau kemudian dia membayar bahan makanan pokok, misalnya beras, alangkah bagusnya dan alangkah sempurnanya kalau disertai lauk pauk atau uang senilai lauk pauk agar memudahkan fakir miskin di dalam menerima dan menikmati fidyah tersebut. Ukurannya berapa? Jamaah rahimakumullah. Ukurannya adalah 1 mud. Ya, dalam hal disebutkan tuftiru wa tut'imu makana kulla yawmin miskinan muddan min khintah. Jadi memberikan makan kepada orang miskin 1 muddan min khintah, memberikan makanan kepada orang miskin 1 mud dari gandum halus. Ini kalau dikonversikan dengan ukuran Indonesia, memang nanti bisa ijtihadi konversi ukurannya itu, tapi yang pasti adalah muddan, 1 mud itu. Nah, para ulama sepakat 1 mud itu kurang lebih 0,5 liter atau 0,6 ons beras atau seharga dari makanan itu. Demikian kajian yang bisa kita sampaikan tentang fidyah ini, singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan rukhsah bagi yang menerima bisa melaksanakan fidyah ini, tetapi kalau bisa berpuasa itu lebih baik. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa beribadah Ramadan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian, kekurangan dan kesalahan dimaafkan. Nasu minallah wa fasun qalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.